Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semuanya baik ya, sehat semua ya. Suara Ibu kecil sekali, Bu. Oh, maaf, suaranya kecil jauh. Sudah terdengar sekarang? Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia lagi. Sebelum mulai, kita berdoa dulu. Silakan Desi Anang dipimpin doanya. Baik, Bu. Mohon perhatiannya teman-teman sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita awali dengan lafal basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Desi Anang. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ibu cek dulu ya. Semua. Iya. Desilina Warni. Iya. Oh, ada satu yang tidak ada ya? Wardi tidak ada? Kak Wardi di UKS, Bu. Oh, sedang Sakit perut katanya. Oh iya, baiklah. Kalau gitu, kita lanjutkan pelajaran tanpa Wardi. Nanti teman-temannya bisa kasih tahu ya, kita dapat pelajaran apa yang didapat hari ini. Kemarin, sebelum belajar hari ini, Ibu sudah memberikan contekan, bukan contekan, bocoran materi apa sih yang akan kita pelajari. Hari ini kita belajar teks eksposisi. Ya, sebelumnya kita belajar teks laporan hasil observasi. Sudah paham ya tentang pelajaran sebelumnya? Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah mulai mencari-mencari apa itu teks eksposisi? Eksposisi. Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah benar ya. Oke. Apa sih eksposisi itu? Nah, eksposisi itu keterampilan berbahasa nih yang digunakan oleh orang-orang ibu sebagai guru atau dosen atau jadi para ahli yang ingin memberikan informasi, menjelaskan informasi, ide-ide, argumen, itu semuanya pakai keterampilan yang punya kompetensi eksposisi. Jadi, profesi-profesi yang menggunakan kompetensi eksposisi itu guru, dosen. Nah, yang paling utama adalah, pernah kalian tahu pengadilan? Ada yang tahu pengadilan? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Pengadilan agama ya, Bu? Pengadilan agama, Bu, saya tahu. Pengadilan itu orang sidang loh, Mbak. Benar ya, Mbak? Ya. Enggak ya. Ya, di dalam pengadilan. Oke. Di dalam pengadilan itu ada siapa Ada saja sih? jaksa, Bu. Ada satpam, Bu. Ada Itulah ada satpam. Ada penjahatnya, Bu. Penjahat, iya benar. Pengacara, Bu. Iya. Kalau proses pengadilan itu yang berbicara adalah pengacara dan jaksa. Pengacara dan jaksa itu menyampaikan argumen-argumennya. Ya, argumennya itu harus ada fakta-faktanya. Jadi misalnya jaksa, dia mengungkapkan bahwa si penjahat itu bersalah. Buktinya adalah ini. Lalu si pengacara mengatakan bahwa tersangka itu tidak bersalah. Buktinya adalah ini. Mereka menguatkan argumen masing-masing untuk mendapatkan nilai yang paling besar. Nilai di mata si hakim, supaya si hakim menjatuhkan putusan yang sesuai dengan harapan mereka. Jadi keterampilan eksposisi ini itu paling dikuasai oleh pengacara dan jaksa.
Lalu setelahnya dosen dan guru. Ada yang mau jadi guru di sini? Saya mau jadi pengacara, Bu. Oh, Desinta mau jadi pengacara. Iya. Hasilnya aja, Bu. Saya mau jadi guru TK, Bu, nanti. Oh, guru TK. Oh iya. Saya jadi Iya. pengacara aja, Bu. Saya YouTuber, Bu. Enggak ada yang tersangka Halo. ya. Jadi pengusaha kayaknya, Du. Kak Anang, Bu. Bu, saya mau jadi orang kaya, Bu. Makhluk YouTuber, Kayak apa, mah. Bu Ayang? Kayak apa, Dek Ayang? Oke, untuk menjadi YouTuber pun kita perlu kemampuan eksposisi karena kita memberikan informasi. Oh, Iya. bagus ini, Bu. Iya, kayaknya jadi pengacara juga bagus ini saya nanti ya, Bu ya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi intinya tentang eksposisi Bu, tadi? tanya, Bu. Iya, boleh. Apa pertanyaannya? Bu, tadi kan ini, kalau informasi eksposisi itu kan harus ada fakta. Fakta itu apa sih, Bu? Oh, fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Kenyataan. Bu, Itu namanya. kalau Mbak Suraya ini kalau Ya. minta uang suka bohong loh. Itu sesuai fakta nggak, Bu? Oh, itu harus ada video rekamannya kalau dia Iya, berbohong baru kemarin ini, Bu, dinampakkan untuk- fakta. Untuk Harus ada bayaran, bukti ya, Bu. Harus ada bayaran bukti ya. iuran 10.000, mintanya 20.000 sama ibunya. Oh, berarti Lina ini sebagai saksi ya? Lagi belajar, lagi Saksi belajar. mata ya? Pasti 40 detik ini ya. Waduh, buset. Bu Saya Sari, nanti yang membela, Bu. Saya pengadilan, pengacara. Bu. Oh, Ini iya. kriminalitas Saya punya semua, Bu. argumen. Sepertinya menarik sekali ini. Pada semangat mau jadi pengacara ya dan jaksa. Iya, Bu. Ada yang suka nonton film pengacara dan jaksa? Belum Enggak. pernah, Bu. Punya TV, Bu. Sukanya lihat, Bu. sukanya lihat infotainment, Bu. Oh, infotainment. Yang ada itu, Bu, sidang-sidangnya itu. Yang siapa itu, Bu? Yang Siapa? namanya Hotman Paris tuh, Bu. Itu bagus itu pengacaranya. Iya, pengacara yang Hotman terkenal. Paris. Itu, Yang Bu. Iya, itu. tangannya begini-begini ya. Iya, itu. Iya, itu berarti eksposisinya Pak Hotman tuh bagus ya, Bu, iya? Iya, itu keahliannya. Dia harus banyak mengungkapkan pendapat. Dia harus punya banyak bukti. Bu, Hotman Paris itu kan artis, Bu. Oh, Pengacara, itu Dek pengacara. Lina. Dek Hotman Lina. Paris itu pengacara, Mbak Lina. Pengacara, Dek Lina. Itu multi talent. Lina ini Acara, masa pembawa pengacara. acara, Cuma, artis, ya. Selebritas. Iya. Kita lanjutlah ke materi ya. Iya, Bu Fokus ya. Sari. Ibu mau Oke, Bu. berikan video. Coba dulu ya. Terdengar? Terlihat? Terlihat, Bu, tapi tidak terdengar. Oh, bagaimana ya supaya terdengar ya? Volumenya iya, Bu, betul. Bismillah. Tapi sebenarnya bagaimana? Sudah, Terdengar? Terdengar, Bu. Udah, Bu. Berarti Masih, Ibu nonton mundurkan dulu sedikit ya. Bismillah. Apa kenal dengan yang namanya rokok? Dan bagaimana semua orang berkata bahwa Mbak Lina, rokok- akhirnya nonton video, Mbak Lina. Tapi Asik. sebenarnya Asik, bagaimana Dita. sih rokok membuat tubuh Oh, Jangan cerita, dengerin. iya, iya. Perhatikan, nanti ada pertanyaan dari video ini. Iya, maaf, Bu. komponennya? Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, ia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik. Kok horor ini? 7.000 Ini filmnya horor. Menengok. Caranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan Anang tuh suka merokok. di sini. Mbak Sri, diem. Dengar, Dengar. berbagai macam Dengar, organ Ibu Sari. secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan Itu untuk apa kok ada matanya ya? dalam rokok. Partikel Kue tar. zat yang dapat menyebabkan kanker. Jangan rame. Contohnya Dengar, Ibu Sari. Jangan bilang makanan, Sri. Lapar, Sri. tar itu
lengket dan berwarna coklat. Dan apakah Nanti kalian toh kalau sudah istirahat loh, aku juga lapar loh. kuning? Yap, itu adalah benar. Dapat juga Lina memotong menang oksigen beri jerawat. panggilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon Kok monoksida. mirip ya tarnya? Dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang Lina sana yang kocung guyu. hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Tuh, dengar nang, nggak boleh merokok. Yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan resiko-resiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah Iya. Sudah selesai. Bu, serem ya Bu ya rokoknya. Iya, oke. Laki yang merokok. Dari hasil video tadi, ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Mbak Lina Bu tuh. Oh iya, silakan Lina, ungkapkan pendapatmu tentang video tadi. Suaranya tidak terdengar? Oke. Merokok itu ini Bu, berbahaya bagi kesehatan tubuh. Oh iya, betul. Ada lagi yang mau memberi pendapat? Wardi, sudah sehat? Sakit apa tadi? Ke UKS ya? Tadi mendengarkan video tidak itu, Wardi? Tidak bergerak. Masih sakit perutnya mungkin Bu. Masih belum bisa bergerak. Oke, yang lain Wasni. Ya, biasanya Bu. laki-laki nih. Tentang rokok tadi di video tadi, pendapatmu seperti apa? Serem sih, Bu. Serem. Tapi gimana? Teman-teman saya ngerokok semua, Ibu. Oh, jadi ngerokoknya karena teman-teman ya. Saya enggak kok Bu temannya. Oh, Desi Ana tidak merokok, Itu betul? kalau di Bu. Enggak, saya enggak ngerokok Bu. Enggak merokok di kelas. Bu, Sekarang tapi di rumah. sekarang nggak ngerokok tapi nanti Bu. Sekarang enggak. Doni, bagaimana pendapatmu Doni? Iya Bu, sama teman-teman Bu. Oh, sama teman-teman berarti merokok. Ya. Ada lagi yang mau memberi pendapat? Saya gagal Bu. Oh iya. Oh iya, Doni, baiklah. Sri, silakan, Sri. Iya Bu, terima kasih. Bagi saya Bu, yang merokok itu orangnya bodoh. Karena di kota itu sudah dilarang rokok, tapi malah tetap merokok. Iya, sebenarnya benar itu. Sangat benar. Kebiasaan kecil. Dari kecil kita biasakan. Oke. Ngeyel Bu, ngeyel. Ibu sampaikan sedikit ya tentang video tadi ya. Ya Jadi Bu. video itu, apa yang disampaikan oleh video itu sama seperti teks eksposisi. Ya, dia hanya menyampaikan informasi-informasi, faktanya. Merokok itu berbahaya karena kandungannya seperti ini. Tadi ada nikotin, ada tar, ada karbon monoksida. Dan apa sih yang membuat berbahayanya dijelaskan, diuraikan. Tapi di video itu tidak melarang. Tidak ada, tidak boleh merokok, tidak ada.
Jadi dia hanya memberikan informasi atau pengetahuan supaya kita bertambah wawasannya, ya. Nah, seperti itulah teks eksposisi. Dia tidak memihak-memihak, dia hanya mengungkapkan ide informasi sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Bisa dipahami penjelasan Ibu? Bisa, Bu. Ya. Ayo, Paham, siapa yang paham. merokok? Nah, lo. Ya, Benar. seharusnya dengan bertambahnya informasi kalian bisa memilih ya pilihan yang tepat. Pertimbangkan tadi antara bahayanya dan manfaatnya apa. Gitu. Nggak boleh merokok tuh secara tidak langsung. Iya, betul. Selanjutnya ya, pertemuan hari ini kita lanjutkan untuk mengerjakan latihan supaya kalian lebih paham lagi apa itu teks eksposisi. Ya, Bu. Tugas lagi ya. Oh, tugasnya Kita seru loh. Jangan Padahal takut udah jam dengan istirahat loh, bentar lagi. Ibu Sari. iya. Sebelum buat tugas emang kalau kita buat eksposisi itu harus ada faktanya ya Bu Sari. Oh iya, harus ada. Itulah yang memperkuat argumen kita. Kita tidak boleh berpendapat tapi tidak ada dasarnya. Fakta itu adalah dasarnya. Orang Kasih tidak Bu Sari. percaya. Kalau hanya katanya-katanya itu tidak percaya. Ya. berarti pengacara-pengacara itu juga harus punya bukti ya, Bu ya? Iya dong. Apalagi pengacara dan jaksa, buktinya harus kuat. Oh iya, siap-siap, Bu. Iya. Oke, sudah terlihat ini Yo, KKPD-nya? Mau jadi Ya dong, pengacara. saya mau Sudah, jadi Bu. pengacara. Oke, Alhamdulillah. Ibu jelaskan dulu ya bagaimana cara mengisinya. Bu, tolong digedein, Bu. Mata saya kan minus, Bu. Nggak kelihatan Oh, proyektornya. Aduh, kebesaran. Iya, dah. Ya, Bu, dah, Bu. Dah, Bu, Bu. oke. Oke, ini nanti dikerjakan secara berkelompok. Ibu bagi langsung saja kelompoknya. Ada kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan. Oke, jelas pembagian kelompoknya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Di sini ada lembar kerja peserta didik 1. Kenapa? Karena ini pertemuan pertama. Kita membahas teks eksposisi sampai 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama, kalian nanti tulis namanya. Karena kalian berkelompok, tulis namanya semua isi kelompoknya. Misalnya Desinta, Sri, Ya, Bu. Krisna, Ya, Bu. tulis ya di namanya. Di sini ya. Kelasnya ditulis, hari dan tanggal hari ini. Lalu, ini sedikit tentang tujuan pembelajaran. Ya, kalian diharapkan dapat menjelaskan ide-ide pokok, ide-ide penjelas. Diharapkan kalian dapat menyimpulkan, membuat definisi, lalu menjelaskan karakteristik teks eksposisi. Selanjutnya, ada pengantar, ada petunjuk, ya. Tunjuknya, saksikan video tadi sudah disaksikan ya videonya. Nanti Sudah. kalian tulis ide pokoknya, kalian buat simpulan, terus tulis definisinya, lalu karakteristik dari teks eksposisi. Nah, ini dia. Nanti hasil kerjanya ditulis di sini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Bisa, Ibu Bu. beri waktu ya, silahkan dikerjakan per kelompok. Ide penjelas, ide pokok. Mbak Risna, tolong dibantu ya. Saya mau izin ke belakang dulu ya, Bu ya. Iya, deh. Iya, boleh Desinta. Itu berparagraf ya, Bu ya. Per paragraf ya, Bu, ide pokok sama ide penjelasnya. Karena kita bentuknya tadi video, mana yang kamu dapatkan sajalah. Kamu bisa Boleh membeda- satu kata aja Bu ya. Iya, bisa kan kalian menentukan mana yang fokusnya, mana yang penjabarannya. Misalnya tadi ada nikotin. Penjelasannya berarti kandungan nikotin. Nikotin itu bahayanya seperti apa?
Oke. Sudah ada yang selesai? Belum, Bu. Ibu tutup ya. Sudah jelas ya tentang LKPD-nya ya? Iya, Bu. Jelas, Bu. Kerja dong, Wasni. Kerjaan. Selesai dah. Belum. Saya Bagaimana? lupa yang di video Kelompok tadi. yang laki-laki sudah selesai? Bisa presentasi? Wasni, bisa Nggak presentasi? bikin, Bu. Nggak bikin. Bu, Bu, ada Wasni melamun dari tadi, Bu. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, videonya kalau mau ditonton lagi, Ibu bagi linknya di grup kelas kalian. Silakan ditonton lagi, diulang. Baik, Bu. Nanti kita lanjutkan di rumah atau harus selesai hari ini, Bu? Harus selesai di sini. PR ya, Bu. Jangan. saya baca hasil kerja saya, Bu. Oh ya, silakan Wasni, kamu ungkapkan saja ide pokok yang kamu temukan dan ide penjelasnya apa. Silakan. Pokok merubah tadi tuh merokok aktivitas tidak sehat. Iya. Kemudian itu ada komponen-komponen yang menjelaskan tadi tentang merokok tidak sehat. Kemudian komponen-komponennya dan nikotin, tidak bisa berhenti merokok, kemudian mengandung bahan aktif 60 bahan kimia, merusak organ tubuh. Kemudian kandungannya lagi ada tar, partikel penyebab kanker, lengket coklat. Kemudian kandungan selanjutnya itu ada monoksida. Paragraf tentang monoksida, ya. Kemudian menggantikan oksigen di darah. Wah, ini yang membuat darah kental tadi ya. Iya, bisa stroke tadi ya. Dan hidrogen cyanida. Wah, cyanida ini racun ini, Bu, merusak paru-paru ini. Iya, betul. Nah, sudah paham Wasni. Berarti pilihannya bagaimana? Lagi Wasni ya. Merokok atau tidak? Merokok, Bu. Ya, Bu. Oke, kelompok yang wanita siapa yang mau presentasi? Ya, tentang apa sih jadinya definisi teks eksposisi, lalu karakteristiknya apa? Oh ya, Risna, silahkan presentasikan hasil pekerjaannya. Ibu, saya cuma mau menjelaskan aja ya. Jadi Ya. teks eksposisi itu teks yang menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita ya, Bu ya. Oh iya, benar sekali Risna. Selanjutnya, Kalau ciri-cirinya satu ada, Bu ya. Ciri-cirinya itu berisi fakta yang pertama, Bu. Yang lain oh teman-teman ya. iya, benar sekali. Selanjutnya Lina tadi, Lina. Ya, Lina, silakan. Suaranya nggak kedengaran, Lina. Mbak Lina rasanya besar. Mbak Lina suaramu hilang ya? Jangan ngerokok. Bagaimana Lina? Teks eksposisi disampaikan secara lugas dan menggunakan bahasa baku. Ya. Sudah itu saja, ada lagi? Bu, itu aja yang saya ingat tadi. Oh iya. Apakah ada lagi yang mau menyampaikan hasil? Saya, Bu. pembelajarannya? Oh iya, Desinta silakan. Ini ya, satu teks eksposisi menggunakan gaya informasi yang
persuasif, Bu, tapi tidak memaksa. Oh iya, benar sekali ya. Dia menjuruskan supaya tidak merokok, tapi tidak memaksa ya, hanya memberi Ya, Bu. informasi. Benar sekali. Bagaimana? Sudah paham tentang eksposisi? Sudah, Bu. Bu. Oke. Sudah. Oke. Kalau Lina, suaranya Mbak Lina. Suaranya berisik. Oke. Ibu lanjutkan ya. Ya, dari hasil presentasi kelompok itu sudah tepat, sudah bagus, kalian sudah bisa memahami apa itu teks eksposisi. Kita tadi bahas tentang definisinya, karakteristik, bagaimana mencari ide pokoknya, ide penjelasnya seperti apa. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Ada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Bang Doni, simpul dong. Saya, Bu. Ya, Desinta silakan. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang teks eksposisi, yang mana itu nanti bermanfaat untuk kita ketika dewasa nanti yang ingin misalkan menjadi dosen atau guru atau pengacara. Nah, eksposisi itu sendiri itu berisi tentang argumen-argumen yang disertai fakta. Jadi tidak sekedar menyampaikan informasi, begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali. Bagus sekali Desinta. Bu, tangannya Iya, buat Bu. Desinta. Iya. Cocok ya jadi pengacara ya, Bu ya. Iya, cocok sekali. Sekali. Jadi Asen Pak Hotman Paris ya. Ya, siap, Bersemangat nggak mau, membela klien. nggak mau. Oke. Hari ini Lama ya. Oke. ada yang mau disampaikan? Bang Doni tuh mau menyimpulkan. Doni, menyampaikan sesuatu? Doni, Sudah paham semua. Oh iya, alhamdulillah kalau sudah paham. Baik, di rumah Ibu minta kalian pelajari lagi tentang teks eksposisi. Karena pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang strukturnya dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Ya, baik, Bu. jelas tugasnya? Baik, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Semoga kita semua mendapat berkah dan apa yang kita dapatkan hari ini, ilmu ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Terima kasih. penjelasan Ibu hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Terima Sari. kasih, Bu Sari. Bisa ditampilkan.